Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam omongan ini karena omongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya Mbak. Oh siap. Enggak kan kemarin ya kok. Aku kan lihat YouTube sebelah itu toh. YouTube sebelah. Nah kan tahu kan Terus? kok. Ya terus. Nah itu kan ada anak curhat. Terus? Kan katanya kan itu apa paspor 3D ya toh. Nah karena aku kan berteman sama anak itu kan udah lama 8 tahun, otomatis kan aku apal suaranya aku. Terus? Nah terus aku WA sama sebelah itu, kok nggak ada respon kan, katanya kan dia ya udah kalau memang paspor kamu digadekan kamu minta surat kehilangan dari kantor polisi, nanti tak bantu bikin paspor lagi kalau mau renew kan gitu aku. Nah itu posisi paspornya kan ada di aku toko. Terus? Lah aku minta saran koko, sedangkan dia bulan depan kan udah habis toko visanya toh. Terus takutku ya kalau dia udah bener proses di agentnya itu sebelah itu, terus aku gimana kok enaknya kok, paspornya kan ada di aku toh kok, terus aku WA itu gak direspon gitu loh kok. Berarti dia punya utang sama sampean? Iya, tapi aku bukan rentenir kok, karena kan aku temen dia udah lama gitu loh. Mikirku kan dia iya beneran kok, mikirku kan karena aku udah teman lama, terus kenapa aku mau pegang data dia kan, karena ya mungkin dia nggak bisa lari gitu loh Kola. Terus dari bulan 9 itu tak WA malah nomorku di blok, terus tak WA pakai nomor yang satunya aktif tapi nggak direspon. Nah kan aku bingung toh kok. Gak usah bingung. Terus enaknya gimana kok aku? Ya sebenarnya kalau sampean menahan paspornya dia itu kena masalah sih sebenarnya. Tapi ya dengerin saya ngomong dulu. Sekarang giliran saya ngomong kan. Iya. Lebih baik sampean ke KJRI aja, Pak. Nanti kalau ada yang lapor kehilangan paspornya, saya ada paspornya ini. Ya kenapa kok Mbak pegang gini-gini? Ya dia punya utang kok Pak, gitu loh. Dia ngutang dan saya megang paspornya. Sebenarnya saya nggak pingin megang paspornya, tapi manusia itu kan picik gitu loh. Jadi apa namanya, maunya pinjam tapi nggak mau bayar kan gitu. Nah sampean ada bukti nggak kalau sampean surat atau apa dia minjam duit terus dia yang menaruh paspornya ke sampean? Sampean ada buktinya nggak? Ya ada kok. Buktinya ya, foto apa? paspor sama foto KTP-nya dia, terus WA-nya dia masih. Nah itu simpen semuanya screenshot. Itu semuanya simpen screenshot ya. Sampai ngomong aduannya ke KJRI bahwa kalau anak ini nanti ngasih mau cari bikin paspornya sebenarnya ada tapi dibuat ngutang. Jadi kalau dia lapor karena kehilangan di polisi berarti dia bohong. Tinggal bilang gitu aja. Nggak usah diterima laporannya. Nah terus buktinya ke KJRI sampean ya screenshotan itu semua, kasih ke KJRI, di screenshot semua, otomatis KJRI kan ngelihat namamu siapa, ini paspornya hilang. Nah bener kan, nah gitu. Jadi sebenarnya dia mempersulit dirinya sendiri, tapi kan sampean sudah ngomong ke KJRI ya kan, tapi ya jangan diserahkan paspornya, kopinya aja gitu loh. Suruh ngelunasi Pak utangnya ke kita kalau Bapak mau membantu saya gitu. Wah sampean ini menahan gini menahan paspor ABCD bla bla. Ini buktinya dia pinjam kok, dia sendiri yang naruh kok, dia sendiri yang ngasihkan jaminan. Terus sekarang dia berlagak jadi apa namanya, play victim. Sampean tahu play victim? Halo? Play victim itu dia itu macak jadi korban padahal dia yang salah. Lah makanya channel sebelah itu kadang-kadang tidak kembali lagi mengcross check jauh lebih dalam, malah sampean cross checknya ke sini. Ya nanti kita naikin aja sekalian. Ya soalnya aku bingung kok, lah aku cari apa
sebelah itu nggak direspon kok. Jadi kan aku bingung toh, soalnya kan aku nemu juga dari YouTube sebelah toh, makanya kan aku cross tag ke mereka ke sebelah gitu loh kok. Lah kok malah nggak ada respon, aku tambah bingung toh kok, sedangkan aku Enggak posisi gini. aku kan mau pulang kok. Gini aja, nggak usah bingung, nggak usah bingung. Sampean foto aja paspornya dia. Ya terus Sudah kok, dengerin sudah aku tak ngomong. kirim. Woi, dengerin aku ngomong. Orang ngomong belum selesai wis dipotong-potong. Sampean itu mau minta saran apa sampean yang nyusu-nyusu? Sampean Iya, yang maaf. harus didengerin paksa ceritanya. Sampean minta saran apa nanya apa? Lah yang padha ae sampean wonge yo nyusu-nyusu ngono kok. Hah? Ayo tak umbah pisan sampean. Makanya sampean dengerin saranku gitu loh. Sampean boleh pakai, boleh enggak itu tapi dengerin dulu. Kan sampean nanya toh, bener enggak aku ngomong? Iya. Nah, jadi fotoin ya, fotoin kasih ke channel sebelah. Channel sebelah. Ini mungkin anak yang kemarin minta tolong ke kamu nelpon gitu aja. Nanti dia kan cepat respon. Nggak direspon soalnya apa? Sing nelpon sak ayak ndayak ya kan. Gitu loh. Jadi sampean awali dengan WhatsApp. Bisa jadi juga yang pegang bukan dia, yang pegang adminnya. Terus habis itu ditelepon. Ditelepon mana kasus-kasus yang bisa bikin viral, yang bisa bikin naik. Nah kan kayak gitu. Bisa jadi juga HP-nya nggak dipegang terus. Kan kayak gitu tuh. Ditunjukin aja. Saran-saranku terserah sampean mau yang sampai pakai, sampean yang pakai mana. Utangnya berapa gitu loh. Halo? Iya kok. Utangnya berapa? Utangnya berapa? Sekarang ganti saya nanya, utangnya berapa? 3.500. Wah, cuman 3.500 leren gak ada no paspor dan gak gelem bayar. Berarti gak niat bayar arek iku. Sampeyan yakin lah gak rentenir? Cocok sampeyan yo rentenir juga. Astagfirullahaladzim, yakin kok, sumpah. Ya, sekarang gini. Itu juga tetangga desa. Sekarang gini gantian loh, sampean kasihkan ke rentenir, sampean minta 3,5. Terus rentenir itu suruh apa nguploadin videonya. Woi, yang punya paspor ini siapa? Paspornya di aku bayar. Gak mau lah kok kasihan. Enggak kok, masalahnya aku kan juga mau pulang Indo tuh kok. Masa aku pulang bawa paspor dia, kan nggak mungkin tuh kok. Kata siapa nggak mungkin? Ya mungkin aja loh. Kalau sampean nggak mungkin ya udah serahkan ke KJRI. Oh iya. Serahkan ke KJRI dengan catatan, ya kan? Dia masih punya utang. Bisa nggak pada saat dia datang terus bikin saya dipertemukan sama dia terus KJRI yang mediasi gitu. Oh. Bisa paham nggak? Iya. Jadi bisa. Nanti selanjutnya kesepakatannya setelah sampean sama-sama ketemu di KJRI kan gitu ceritanya. Banyak orang-orang yang macak korban itu banyak kayak gitu. Makanya KJRI itu juga KJRI itu pusing apa? Maaf, KJR-nya lantai berapa ya kok? Sampean ke polisi aja bagian pengaduan. Kalau perlu cari polisi atau ya enggak lah, pokoknya ke bagian pengaduan lantai bawah belakangnya satpam. Oh iya. Ceritakan semua kronologisnya, bukti chatnya itu semuanya sampean print ya, sampean print ya semuanya. Jadi kalau di print, kalau ditunjukin di HP kan ditunjukin, kalau di print terus difotokopi, sampean pegang satu yang aslinya, yang print-printan kopinya kasih ke KJRI. Nanti kalau anak ini datang dan urusan bikin, tolong pertemukan dengan saya untuk mediasi. Jadi dia sebenarnya kalau bilang surat kehilangan terus digantiin di digantiin di KJRI, bilang aja surat kehilangannya itu bohong. Wong ini loh paspornya ada. Lah kayak gitu kan KJRI tinggal nggak tahu nih KJRI bijaksana apa enggak, aku nggak ngerti ya, sorry to say ya. Aku nggak paham ya, sampean tinggal ngomong aja sama mereka. Dan sampean juga pun memegang barang yang bukan miliknya dia, itu sebenarnya pelanggaran ya. Sekali lagi nih, orang utang ini licik gitu loh. Kalau aku bilang orang utang ini memang licik. Orang itu hutang itu sebenarnya aslinya mereka itu juga saya bicarakan licik gitu loh. Karena dia nggak mau membayar, diblokir dan semua itu sebenarnya orang-orang licik, orang yang pecundang menurut saya.
Nah, terus lapor kiri kanan atas bawah lah biasa. Kalau aku dilaporin kayak gitu mesti tak balikin. Sampean ngutang apa piye? Digadekno nang rentenir, gak gelem bayar. Aku kadang kayak gitu tak marahin ganti. Kalau ada yang kayak Iya. gitu ya kan mendudukkan persoalan itu kan setiap manusia ketika disampaikan kan beda-beda kayak sampean ini kan. Aku ya jelas ngomong sampean menahan dokumennya orang. Nah, itu masalah. Kan jelas toh. Aku nggak Iya. membenarkan sampean, tapi kan sampean nggak kepingin wongnya gak gelem bayar. Akhirnya mbok jaluk dokumennya. Sebenarnya tidak boleh gitu loh. Kayak gitu, sampean bisa kena hukuman terlepas hukum utang piutang gitu loh. Karena di Indonesia, di Hong Kong itu menahan dokumen sebagai tempat untuk menjaminkan satu pinjaman itu tidak boleh. Di Indonesia pun nggak ada no KTP, nggak ada no apa nggak boleh. Yang boleh itu surat berharga. Surat berharga itu kayak tanah, ya kan? Surat tanah, BPKB itu surat berharga. Nah itu boleh dijadikan jaminan untuk peminjaman uang. Tapi kalau misalnya KTP, paspor itu ndak bisa. Nah, tapi karena orang Indonesia itu kan pinter, uang utang kebentel nanti paspormu kok keliwaran wayai renew atau waktunya juking kan paspor itu dibutuhkan. Kalau enggak kan dia mesti kerepotan. Nah, giliran kelepotan, telepon ke channel sebelah, madul ke channel sebelah. Lah sing musuhe madul ke channel sini. Lah ya piye terusan? Gak klop. Ya Itu gitu. soalnya bingung loh kok nggak direspon kok. Ya, makanya sekarang dari yang saya omongin sampean sudah paham sampean harus ngapain. Nah, itu yang paling penting daripada kita ngobrol. Hah? Iya. Sudah Iya, tahu iya, iya. ya? Sudah paham Sudah. kan? Nah, Sudah. dan satu hal lagi ya, sekali lagi, kalau uang udah keluar dari tangan, ya apapun ceritanya, bagaimanapun ceritanya, sampean sudah siap-siap kehilangan, ya. Ya nggak usah sampean juga takut sebenarnya sampean bawa pulang pun juga nggak ada menjadi persoalan paling ya masuk di sampah gitu aja nggak ada gunanya tapi kalau sampean masih menjadi manusia yang baik ya ditelepon nggak direspon semuanya diblokir kasihkan aja ke KJRI atau kalau sampean mau ngasihkan kadang kalau sampean rela dan tidak kalau tidak rela ya udah ngomong aja ini saya ngomong ini transaksinya dia, ini pinjamannya dia, ini WhatsAppnya dia, ini nomornya dia kan kayak gitu tuh. Nah nanti biar dimediasi sama KJRI. Nah tinggal KJRI-nya bijaksana atau tidak itu kan saya nggak tahu. Bisa dipahami nggak? Iya. Nah KJRI-nya membela sampean apa membela yang ngutang? Kan saya juga nggak tahu. Nah, tapi setidaknya sampean sudah melapor, sampean sudah ngomong, sampean sudah menyampaikan dengan itikat baik. Ya kalau dia bayar ya nggak apa-apa, kalau nggak bayar ya aku nggak ngerti ya aku nggak sampean tinggal diskusi aja sama KJRI-nya. Nanti juga KJRI akan seperti apa. Kalau KJRI-nya bijaksana ya pasti kalian akan didudukkan bersama. Tapi ya mbuh gitu aja. Aku sebenarnya kepo sih urusan ini nanti endingnya jadi kayak apa aku kepo tapi saya tidak akan mau mencampuri urusan orang ketika sampean nggak telepon ini karena sampean telepon saya kan karena sampean telepon saya ya saya berusaha membantu sekuat dan setaunya saya kan kayak gitu tuh Iya, seenggaknya maaf ya kok dipotong. Seenggaknya kan bisa kasih solusi gitu loh kok. Biar aku nggak bingung. Soalnya maaf ya kok ya. Kalau kata kok kan kirim foto dokumennya dia ke sebelah sudah saya lakukan kok. Oh sudah. Terus nggak dibalesi. Ya berarti sebelah don't care juga. Sebelah juga nggak ngasih solusi, nggak bisa mendamaikan, ngerti nggak? Karena orang yang telepon sama dia udah dilupain. Iya. Saking banyaknya. Oh. Terus dia juga nggak ngelihat ini loh paspormu ada fotonya cross check atau mungkin nanti kita tunggu setelah kontenku naik nanti anak buahnya nonton di tempatku terus baru laporan sama bosnya kan bisa jadi begitu juga tuh kan kita nggak ngerti tuh ya yang penting semua usaha sudah sampai coba toh gitu aja. Iya. Iya. Soalnya maaf kok gini ya kalau mungkin
yang sebelah itu nggak ngomong, oh ya nanti tak bantu minta surat kehilangan terus bikin paspor baru lagi paling 700, terus nanti apa kamu harus proses di agent sini kan gitu. Kalau nggak kayak gitu mungkin aku nggak WA sebelah aku kan, karena dia udah kayak gitu ngomong kayak gitu kan otomatis aku WA toko Oh ya, gitu loh. kalau enggak ya Itu datengin aja, salahnya bener kok. datengin aja, tapi sampean nggak usah bawa. Jadi nanti kalau digeledah apa-apa bilang kasih fotokopiannya. Itu sudah tak liatin di WA apa bener yang itu orangnya, gitu aja. Nanti kalau proses cek aja gitu aja, ya boleh kayak gitu juga boleh. Oh, Nah, sampean ngomong kayak gitu juga boleh, nggak ada masalah. oh iya iya. Jadi no Aduh, problem. terima kasih kok. Nggak 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 usah khawatir dan nggak usah bingung kalau sampean merasa nggak bersalah. Salah Iya, sampean itu cuman karena menahan dokumen, tapi bagaimanapun ya ben wong balik kan itu manusiawi. Sebenarnya kalau iya. kalau kalau aku mending tak perkara no pisan ben tambah rame ben enak. Kita perkarakan sekalian ben jadi tambah rame kan kayak gitu. Biar biar orang-orang tukang utang itu kan, aku paling jarang di tempatku yang mulai belakangan-belakangan ini nelponin tentang hutang-hutang. Kalau hutang-hutang sebelah pasti. Iya, kalau Iya kan karena kamu kan langsung tak tegas toh. lo iya Oh kalau gitu salah ya iya. salah Tas tas ya, tas kalau tas tas tas. nggak beres ya sudah nggak beres. Tapi kalau masih, kalau masalahnya dan segala sesuatu kan karena kita harus ngelihat kan ini konteksnya di Iya, mana nih, sopo sopo sing sebenarnya persoalan. Kadang-kadang orang ya itu tadi saya bilang play victim. Jadi play victim itu sebenarnya dia yang menzolimi tapi dia macak jadi korban nih. Itu kan belgedes itu iya, ya. Jadi kayak gitu ya iya, iya saranku. kok. Iya, Ke kantornya iya. dia sampean bisa ngomong, ke KJRI juga bisa ngomong, nggak ada masalah Mm-mm. ya. Iya, terima kasih banyak kok. Semangat Terima kasih ya, banyak. semangat. Sehat-sehat terus. Kabar-kabar kalau Pasti, masih pasti kok. bingung, oke? Siap, siap. Terima Oke, kasih banyak kok. yuk, Sehat-sehat terus ya kok. yuk, amin, Ya, yuk, bye siap. bye, assalamualaikum. Oke teman-teman, langsung berlanjut. Oke, kita matiin dulu. Kita langsung lanjutkan untuk yang berikutnya. Keep stay tune dan see you next video. Bye bye.